Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah bersama Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Ibu Imelda Handayani. Ya, selamat siang Ibu Imelda. Ya, selamat siang Mbak Aulia. Baik, terima kasih Ibu Imelda sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama Anyu siang hari ini. Ya Bu, jika kita melihat kasus ini begitu miris ya Bu, bagaimana ya awal mula kasus ini bisa terungkap? Ya, jadi ini memang dari awal kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kejadian di mana seorang anak yang mendapatkan kekerasan seksual dari pengurus panti asuhan di mana anak ini tinggal. Nah, kemudian anak ini dia bersama teman-temannya karena sudah merasa sudah tidak tahan lagi mendapat perlakuan tersebut, dia berencana melaporkan ke polisi yang dalam hal ini Polsek Tanjung Pandan. Nah, tetapi di tengah pelaporan itu dia justru mendapatkan tindakan pelecehan seperti itu. Terungkapnya kasus ini sebenarnya tidak bersamaan ya, Mbak, tetapi ada jeda waktu karena dari anak sendiri itu merasa takut gitu untuk melaporkan. Bahkan yang menyedihkannya adalah ketika si anak ini menganggap bahwa begini dia bilang ke kami, "Ibu, kami pikir seperti itulah proses penyelidikannya," begitu ya. Jadi sedih sekali. Nah, kemudian itu segera kami tindak lanjuti bersama UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kabupaten Belitung untuk segera mengorek keterangan lebih lanjut, mengumpulkan bukti-bukti dan juga saksi yang pada saat itu mereka dengan teman-temannya yang menemani untuk melaporkan kasus awalnya. Tapi karena memang sudah kami terima semua laporan dari korban si A, si N ini, maka kami dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Belitung bersama UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Belitung ke Mapores, unit PPA Tanjung Pandan, Polres Belitung Tanjung Pandan untuk membuat laporan atas oknum tersebut. Baik Ibu Imelda, ini berarti korban ini melapor ke Komnas Perlindungan Anak ini setelah mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan saat melapor itu ya, setelah dicabuli oleh oknum polisi, baru melapor ke Komnas PA? Iya, jadi memang ada jeda waktu ya Mbak, karena dia ini nggak paham gitu ya, tahu lah anak-anak mungkin dia memang lugu, memang tidak terlalu mengerti gitu ya. Jadi setelah itu dia bilang ada yang mau diceritakan gitu dengan pendamping UPTD PPA waktu itu kan. Cuman waktu itu belum tahu apa yang mau diceritakan. Akhirnya terungkaplah bahwa ketika dia melapor ke polsek itu dia dicabuli lah oleh oknum ini. Jadi untuk kronologisnya mungkin sudah cukup diketahui gitu bagaimana dia dibawa ke suatu ruangan, kemudian dikunci di situ dan disitulah oknum tersebut memperlakukannya. Baik Bu, ini berarti pada saat korban ini melapor untuk pertama kali pada saat ia pergi ke kantor polisi, ini siapakah Bu yang menemani si korban ini? Ya, jadi dia ini bertiga sama temannya, mereka belajar kelompok karena dia sama-sama satu sekolah gitu ya. Jadi salah satu temannya ini yang memang mengusulkan gitu, yuk kita lapor saja karena kamu kan sudah tidak tahan lagi gitu. Nah, jadi bertiga mereka. Nah, tapi si korban ini yang awalnya itu nggak paham gitu bagaimana prosedur pelaporan gitu, akhirnya malah diperlakukan ya, dibawa ke suatu ruangan, dikunci dari dalam gitu ya, disitulah dia diperlakukan seperti itu. Oke baik Bu, ini berapa lama Bu korban ini sudah berada di panti asuhan tersebut? Dan apakah sekarang pelaku ini sudah diperiksa polisi atau mungkin sudah ditetapkan jadi tersangka? Iya, jadi untuk kasus yang pertama, kasus pencabulan yang pertama oleh petugas panti ini itu sudah masuk ya Mbak, sudah selesai, dan anak ini ternyata memang dari kecil sudah ada di panti dan dia mendapatkan perlakuan kekerasan seksual itu dari mulai dia kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP itu oleh oknum tersebut, dan ini sudah untuk yang kasus awalnya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk oknum kepolisian ini itu sudah juga ditetapkan sebagai tersangka statusnya dan saat ini sudah berada di tahanan Mapores Belitung. Baik Bu, lalu untuk kondisi korban saat ini seperti apa Bu? Dan penanganan terhadap korban ini dari Komnas PA sendiri ini seperti apa?
Ya, kami bersama dengan UPTD PPA Provinsi dan Kabupaten Belitung itu sudah melakukan pendampingan. Kami juga sudah bersama UPTD PPA menjadwalkan untuk trauma healingnya, dan si anak ini sudah berada di bawah pengawasan orang tua asuh yang memang dicarikan ya untuk bisa melindungi sampai dengan proses persidangan berjalan nanti. Baik, terima kasih Ibu Emelda atas waktunya bersama News Siang pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat siang dan salam sehat selalu.